Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistiorini dari SMP Islam Al-Azhar 29, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2. Saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Saya dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Saya juga dapat memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya, dengan memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Selain itu, saya juga dapat menganalisa nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran, dan juga membuka mata tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi perilakunya, dan memberikan pembelajaran sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Lalu kaitan modulnya adalah pada modul 1.1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat maupun bakatnya. Sepemahaman saya, hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya mengibaratkan bagaikan berada dalam kondisi listrik padam di malam hari, sehingga keadaan begitu gelap. Dan setelah menunggu waktu yang cukup lama, akhirnya listrik menyala juga. Hati pun terasa sangat bahagia. Listrik saya ibaratkan ilmu, serta pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Saya merasa sangat bersyukur karena mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid lebih baik lagi dari pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya, saya tidak dapat melihat hal-hal yang benar dan seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, mata saya terbuka untuk melihat hal-hal baik yang sepatutnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya juga semakin tergugah untuk mengimplementasikan setiap materi yang saya dapatkan, serta termotivasi untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, yang pertama, cara pembelajaran yang saya lakukan merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Dua, perolehan nilai murid yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. 4. Diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain tidaklah penting untuk dilakukan. Namun setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan yang saya lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Saya juga menyadari setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus mampu menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan cara melakukan penilaian. Tidak hanya kognitif saja, namun juga afektif dan psikomotoriknya. Selain itu, saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi kodrat yang dimiliki setiap anak. Saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dan yang terakhir, saya harus melakukan praktik baik dan membagikannya pada rekan guru lainnya. 4. Penerapan. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun murid sesuai minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Selanjutnya, inovatif. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, misalnya video pembelajaran maupun modul ajar yang interaktif. Reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan rekan sejawat. Mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan kompetensi demi perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga akan menjadi guru yang kolaboratif, yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia.